kuantitatif untuk tryout yang ke-9. Soal udah dapat semua kan? Ya, nah, coba dilihat soalnya masing-masing. Nah, terus sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Baik, kita lihat sekarang soalnya nomor 1. Nomor 1, A bilangan bulat. Tahu ya, bilangan bulat berarti bisa positif, bisa negatif, bisa 0. Tapi nggak boleh pecahan, ya. Oke. Terus A bilangan bulat. Terus katanya B sama dengan 5A ditambah 3. Mana yang merupakan pembagi dari B? Artinya mana yang bisa dibagi B gitu loh. Dibagi B. Berarti yang bisa dibagi dengan 5A tambah 3. Gitu. Nah, ya kita coba-coba aja lah A-nya di sini. Cobain. Kalau A-nya 1, berarti jadi berapa tuh? Dibagi 8. Ada yang bisa dibagi 8 nggak? Nggak ada. A-nya 2. Berarti bisa dibagi 2, 13. Ada 13? Nah, ada. Ya udah, berarti kalau gitu itu. Jadi berapa bilangannya yang bisa dibagi 13? Ya 13 itu sendiri. Ya nggak? Terus nomor 2. Nomor 2, harga mutlak R katanya tidak sama dengan 1. Apa artinya di sini? Ya berarti R nggak boleh 1, R nggak boleh min 1, ya nggak? Nilai harga mutlak kan artinya positif. Nah, apakah R genap? Nah, kita cek. Jawaban pilihan pertama, pernyataan pertama, R tidak positif. Tidak positif itu berarti lebih kecil sama dengan 0. Ada sama dengannya ya, karena 0 itu nggak positif. Terus yang kedua, pernyataan. Nah, dari sini bisa kita jawab nggak bahwa R itu genap? Enggak ya. Ada yang genap, ada yang nggak ganjil kalau kurang dari 0. Nah, coba yang kedua. Kalau 2R lebih dari minus 5, berarti R di sini lebih dari minus 5/2. Nah, coba kalau kayak gini. Ini juga kita belum bisa jawab ya nggak? Karena banyak sekali kan. Coba kita gabungin dua pernyataan ini dengan yang diketahui di soal. Berarti paling kecil min 5/2, terus minus 1, terus ada 0, ada 1. Gitu ya. Oke. Jawaban pertama nggak boleh 1, ya berarti kurang dari 1, lebih dari 1. Nggak boleh min 1, ya berarti kurang dari min 1, lebih dari 1. Itu ya. Terus kurang dari 0. Nah, tuh, ke kiri. Lebih dari min 5/2, berarti ini ke kanan. Nah, cari yang paling banyak garisnya. Berarti ada 1, 2, 3, 4 ya. Yang 4 garisnya. Ini ada 3, ini 1, 2, 3. Ah, ini 4 nih. Interval ini 4. Ini 1, 2, 3. Ini 1. Ah, yang ini juga 4. Ya enggak? 1, 2, 3. Ah, berarti ini. Jadi R-nya di antara, nah ini. Di antara minus 5/2 dan 1 atau, nah, ada nggak sih yang R-nya genap? Nah, kita cek. Nolnya pakai sama dengan ya. Nah, gitu. Di antara min 5/2 sampai min 1, min 5/2 itu berapa? Min 2,5. Berarti R yang genap adalah minus 2. Ya nggak? Udah kan, min 1 nggak ke bawah. Nah, terus yang ini R-nya berapa? 0 ya. Nah, min 2, 0. Genap ya? Nah, genap. Jadi nomor 2 ini bisa kita jawab kalau kedua-duanya pernyataan 1 dan 2 digunakan. Gitu loh, ya. Oke, jadi nggak boleh salah satu. Harus dua-duanya digunakan bersama-sama. Gitu. Oke, yuk. Terus nomor 3. Nomor 3, X-Y bilangan bulat. X-Y bilangan bulat. Terus X kuadrat min Y kuadrat ganjil, bernilai ganjil. Mana di berikut ini yang harus ganjil, mana yang harus ganjil lagi? Nah, coba kita lihat. X kuadrat min Y kuadrat itu kalau saya faktorkan kan jadi begini nantinya ya. X tambah Y, X kurang Y. Nah, ini akan ganjil kalau dikalikan. Dua buah bilangan, anggap ini bilangan kali bilangan, ini akan ganjil kalau ya ganjil kali genap. Genap kali genap, genap kan? 2 kali 4, 8. Ya nggak? Ganjil kali ganjil, 1 kali 3, misalkan berapa? 3 ya? Nah, berarti ini juga harus ganjil sama
ganjil. Ya nggak? 3 kali 5, 15. 3 ganjil, 5 ganjil. Ganjil kali genap coba. 2 kali 3. 2 genap, 3 ganjil. Nah, genap kali ganjil ternyata hasilnya genap. 2 kali 3, 6 tadi ya. Oke, contohnya. Nah, berarti biar bisa ganjil harus ganjil kali ganjil. Nah, jadi kalau gitu yang harus ganjil yang mana dong? Ya, dari pilihan yang ada, ya berarti ya X tambah Y harus ganjil. Ya. Oke, terus nomor 4. Bilangan bulat D adalah hasil kali dari bilangan bulat A, B, C. D itu adalah hasil kali dari bilangan bulat A kali B kali C. Yang mana satu lebih kecil dari A, lebih kecil dari B, lebih kecil dari C. Jadi dengan kata lain, apa ini? Paling gede C ya. Dan bilangannya semuanya lebih besar dari 1. Jika 233 dibagi D menyisakan 79, berapa nilai A tambah C? 233 dibagi D sisa 79, berapa A tambah C? Nah gini, biar bisa dibagi D, ya kan hasilnya, biar bisa sisanya 0. Nah kita cari bilangan yang biar bisa dibagi D itu sisanya 0. Nah caranya gimana? Nah gini, saya ambil contoh ini. Kalau 6 saya bagi 5, ini sisa berapa? 6 bagi 5 1, sisa 1. Sisa 1. Nah, agar si 6 ini bisa habis dibagi 5, berarti 6 ini harus saya kurangi 1, ya nggak? Jadi nanti 6 kurangi 1, 5 kan? Jadi 5 bagi 5, 1. Jadi habis dibagi, ya nggak? Jadi sisanya 0. Nah sekarang agar 233 dibagi D sisa 79 biar sisanya 0, berarti di sini 233 saya kurangi 79 dulu baru bagi D. Gitu kan? Nah, coba berapa nih? 233 kurang 79. 4 2 5. Gitu kan ya? 1. Benar nggak? Per D. Nah, 154 dibagi D. Berapa nih? Nah, kita cek. D itu apa katanya? A kali B kali C. D itu adalah perkalian A kali B kali C. Biar habis. Nah, berarti 154 itu faktornya berapa aja. Nah, kan gitu. Ya udah, coba 154. Coba saya bagi 2 jadi berapa tuh? 2. 154 bagi 2 7, 14, 72 ya. Benar nggak? 4. 72 berapa? 14 bagi 7 bagi 2. Oke, salah nih. Bagi 2, oh betul 7. 14 bagi 2 77. Ya enggak? 72 sih. Oke, yuk. 77. Perkaliannya 7 kali 11. Nah, berarti kalau gitu 154 itu biar habis dibagi D itu, D-nya itu adalah 2, 7 dan 11. Ya enggak? Nah, kalau ngelihat urutan seperti ini berarti A itu harus paling kecil, B berikutnya, C yang paling gede. Jadi kalau kita yang paling kecil adalah 2. Jadi kesimpulannya A-nya 2. Jadi A tambah C 2 ditambah, nah yang jadi C-nya berapa? 11. 2 tambah 11 berapa? 13 ya. Jadi jawabannya apa? 13. Oke. 5 ya sekarang. A, B, C, D merupakan bilangan bulat genap. Nah, coba nih. A, B, C, D bilangan bulat genap. Berarti berapa aja? Nah, 0, 2, 4, 6, 8 gitu kan ya? Oke. A prima. A prima. Oh, bilangan bulat prima ya pasti A-nya 2 dong. Gitu kan? Terus apakah 4 digit ABCD dapat dibagi 8? Nah, ada bilangan ABCD. Apakah ini bisa dibagi 8? ABCD bisa dibagi 8? Nah, kita cek. Ada 2 pernyataan. Bantuan pernyataan 1 bisa kita jawab nggak? Bilangan 2 digit BA. Nah, di sini ada keterangan ada BA katanya. Kalau BA
Ini kelipatan dari 21. Nah, A-nya tadi berapa? Udah jelas 2. Berapa? 2. Kelipatan dari 21. Berarti berapa dong yang depannya? Kelipatan 21 kali 2, 42. 4 dong ya. Ya enggak? Jadi kesimpulannya B-nya 4. A-nya udah jelas 2 ya. Oke, tuh dapat B-nya 4. Terus 40 merupakan faktor bilangan dari bilangan 2 digit DC. Nah, ada DC katanya. DC ini apa katanya? Bilangan DC ini 40 merupakan faktornya. 40 faktornya. Berarti kelipatan 40 ya. Gitu kan? Oke? 40 faktor dari bilangan 2 digit DC. Nah, berarti berapa aja tuh 40 faktornya? Ya berarti kalau gitu bilangannya 40 itu jadi faktornya berarti bisa 40, bisa berapa nih? Karena harus bilangan bulat genap 80, ya enggak? Kali 2, udah ya. Berarti kesimpulannya dari sini yang udah pasti adalah C-nya 0. Ya kan? Karena DC kan, jadi C-nya 0. Yang 48 ini apa? Oh berarti B-nya udah pasti 4 kan? Berarti kalau gitu D-nya 8 dong. Jadi D-nya 8. Jadi bilangan ABCD berapa ABCD? ABCD jadinya A 2, B-nya 4, C-nya 0, D-nya 8. Nah, sekarang 2408 habis bisa dibagi 8 enggak? Habis dibagi 8 enggak? 24 bagi 8 bisa, 08 bagi bisa. Nah, berarti betul ya. Jadi pernyataan 1 cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, sekarang ada pernyataan 2. Kalau pernyataan 2 cukup lah. 10 merupakan pembagi dari bilangan 2 digit dan hasil kali 10 itu pembagi dari bilangan 2 digit. Jadi ada 2 digit kan udah pasti A-nya 2 ya. Oke. A-nya udah pasti 2. Terus apa lagi? Tangannya kan kalau A-nya udah pasti 2 kan tadi bilangannya apa? A, B, C, D. Berarti ini tuh pasti 2 B, C, D. Nah gitu loh maksudnya. Oke. Nah, 2 bilangan faktor dari 10 pembagi dari bilangan 2 digit. Nah itu kurang lebih kayak gitu. Hasil kali dari A dan D kuadrat sempurna. A kali D. Nah ini bilangan kuadrat sempurna. Nah tadi A kali D udah jelas A nya 2 kan. 2 kali, nah kita coba-coba. Kalau 2 kali berapa nih? 2 kali 4. Kalau D-nya 8. D-nya 4. Berarti kan 2 kali 4 berapa? 8. 8 kuadrat sempurna enggak? Berapa nih kuadratin? Enggak kan? Enggak bisa. Sekarang kalau 2 kali 2, 6. Harus bilangan bulat kan? 2 kali 6, 12. 12 bisa. Yang dikuadratin hasilnya 12 ada? Nggak ada. Terus 2 kali 8, 16. Nah berapa yang dikuadratin 16? 4 ya? Nah berarti bisa. Jadi kesimpulannya D-nya 8. Kan gitu? Nah dari sini udah ketemu tuh D-nya 8. Berarti bilangannya yang udah pasti A-nya kan 2 tadi, D-nya 8. Berarti 2 B, C, 8. Nah sekarang pernyataan tadi yang pernyataan kedua 10 merupakan pembagi dari bilangan 2 digit. Nah 2 digitnya berarti artinya BC sekarang. Nah BC bisa dibagi 10 katanya gitu. Jadi biar habis dibagi 10 ya jadi dengan kata lain C nya harus 0. Ya enggak? Nah B nya berapa? Nah B nya kita coba B nya berapa nih? Kan udah pasti tadi A nya 2 ya kan? Jadi 2, B-nya belum tahu, C-nya 0. 0 sama 8, nah tinggal B-nya. Berarti 4. Terus bisa berapa lagi? Udah ya? Nah, jadi kalau gitu kesimpulannya B-nya 4. Jadi kalau gitu bilangan ABCD-nya A-nya 2, B-nya 4, C-nya 0, D-nya 8. Nah, sekarang pertanyaannya jadi soal itu. Ini dapat dibagi 8 enggak? 24 sama 8? Sama ya kayak pernyataan 1. Nah, berarti bisa. Nah,
Jadi dari sini bisa kita lihat pernyataan 1 bisa ngejawab nggak pertanyaannya? Bisa. Pernyataan 2 dari keterangannya bisa juga. Jadi kalau gitu pernyataan 1 dan 2 masing-masing bisa menjawab. Jadi apa tuh pilihannya? Ya, jadi cukup ya. Pernyataan 1 aja cukup, pernyataan 2 aja cukup. Oke, ya. Terus nomor 6. Nomor 6 katanya R lebih dari S tambah T. Apakah R positif? Nah, pernyataan 1, S lebih dari T. S lebih dari T, berarti dari sini kita kan punyanya hanya S min T dong yang lebih dari 0. Kalau S min T di sini sedangkan yang diketahui S tambah T. Nah, berarti ini nggak bisa menjawab nih. Nah, jadi pernyataan 1 tidak cukup. Ya. Pernyataan 2. Pernyataan 2 apa yang diketahui? R per S ditambah T katanya lebih dari 1. Nah, coba. 2 bilangan dibagi lebih dari 1. Ya berarti R-nya harus lebih gede kan? Ya nggak? R-nya harus lebih gede dari S tambah T. Nah, lebih dari 1 berarti satunya positif. Jadi kesimpulannya R-nya pasti positif dong. Ya nggak? Oke, saya ulangi ya. Nah, 2 bilangan dibagi hasilnya lebih dari 1. Pasti R lebih dari S tambah T. Itu pasti. Terbukti di soal. Berarti betul ya pernyataannya. Betul. Terus, agar lebih dari 1. Nah, berarti kan R lebih besar. Oke, nah. Terus kalau lebih dari 1 berarti kan nilainya positif. Kalau nilainya positif ya berarti kalau gitu R-nya positif dong. Karena kalau R-nya positif, nanti otomatis S tambah T-nya juga positif. Ya enggak? Gitu. Oke. Nah, sekarang kalau R-nya negatif, mungkin enggak? Berarti S tambah T-nya juga harus negatif. Tapi hati-hati karena nilainya harus lebih besar dari 1. Nah, contoh R-nya minus 4. Ya kan? S tambah T-nya saya misalkan minus 3. Ya nggak? Nah, min 4 dibagi min 3. Ini gimana nih? Lebih dari 1 nggak nilainya? Lebih ya? Betul, lebih dari 1. Tapi apakah R-nya lebih besar dari S tambah T? R-nya tadi berapa? Min 4. S tambah T-nya min 3. Apakah min 4 lebih dari min 3? Nah, salah. Jadi ini pernyataan ini salah ya. Jadi kalau gitu dengan seperti ini bahwa R apakah positif bisa terjawab dengan syarat R-nya positif, S tambah T-nya juga positif. Jadi pernyataan 2 cukup untuk bisa menjawab pertanyaan nomor 6. Gitu ya. Tapi pernyataan 1 aja nggak bisa. Jadi hanya pernyataan 2 saja. Oke. Nomor 7. Di sana ada 2x dikali 3x min 1 sama dengan 0. Terus ada x min sepertiga dikali 5x min 6 sama dengan 0. Berapa x-nya? Nah, gampang tuh. Bisa kan? Nih udah pemfaktoran. Berarti dari sini dapat x-nya 0, di sini dapat x-nya 3x min 1 sama dengan 0. Berarti x-nya 1/3. Kan gitu. Kalau yang ini, nah, berarti x-nya sama dengan 1/3. Di sini x-nya sama dengan 6/5. Oke. 2 persamaan ini yang ditanya x, berarti cari irisannya yang samanya. Berarti x-nya berapa nih yang sama ya? 1/3. Gitu ya. Terus nomor 8. X kuadrat ditambah 3x minus 28 sama dengan 0. Nah, cari x-nya dulu. Faktorin. Perkalian 28, 7 kali 4 ya. Biar jadi plus 3 berarti plus 7 min 4. Dari sini dapat x-nya min 7 atau x-nya 4. Yang ditanya berapa nilai yang mungkin dari 2x min 1 per x kuadrat. Ya, ini kalau x-nya sama dengan minus 7, dari sini saya dapat berapa? 2 kali min 7 min 14. Min 14 min 1 per min 7 kuadrat 49. Gitu kan ya? Jadi min 15 per 49. Adakah jawabannya? Nggak ada. Nah, kita coba sekarang kalau x-nya 4. Kalau x-nya 4, 2 kali 4, 8. Kurangi 1 per 4 kuadrat 16. Jadi jawabannya 7 per 16. Oke. Nomor 9. Sebuah perusahaan
1/10 dari pegawainya bekerja di departemen akuntansi. 1/10 dari pegawainya. Jadi yang di akuntansi itu 1/10 X misalkan. Total karyawannya misalkan X. Terus 2/5 pada penjualan. Penjualan 2/5 X. 1/3 produksi. 1/3 X. Dan sisa 20-nya bekerja di pengiriman. Pengiriman. Itu 20 orang. Nah, berapa banyak pegawai yang dimiliki? Tinggal jumlahin aja dong. Ya. Jadi 1/10 X tambah 2/5 X tambah 1/3 X tambah 20 sama dengan X totalnya kan. Nah, dari sini berarti saya kali berapa nih? Kali 30 aja ya. Ya enggak? 30 bagi 10 3 kali X 3X. 30 bagi 5 6 kali 2 jadi 12X tambah 30 bagi 3 jadi 10X tambah kali 30 600 sama dengan kali 30 30X. Oke. 3X tambah 12X 15X tambah 10 25X pindah ke sini jadi 5X dong sama dengan 600. Oh, ketemu dong X-nya 600 bagi 5 120 ya. Oke. Terus teman 10 A lebih dari 0 positif artinya kan. Apakah B kurang dari 0? Nah itu pertanyaannya. Pernyataan 1 A lebih dari B lebih dari min 6 A per B sorry lebih dari min 6. Nah coba berarti dari sini A lebih dari 6B. Oh sebentar, nggak usah kayak gitu ya. Oke, dicoba-coba aja ini sih. Ya nggak? Kalau A-nya lebih dari 0 positif, ya kan? A-nya positif, kan pasti A-nya positif tuh karena di soal. Nah, positif bagi berapa biar lebih dari min 6? Nah, berarti kalau B-nya negatif, pada saat B-nya negatif, betul, dia akan bernilai negatif. Tapi coba, apakah benar lebih dari min 6? Nah, cobain. A-nya misalkan positifnya berapa nih? Misalkan 12. B-nya negatifnya misalkan berapa? Minus 2. Gitu kan? Nah, coba sekarang saya bagi 12 bagi min 2, min 6. Benar nggak A per B lebih dari min 6? Salah ya? Ini nilainya min 6. Nah, terus belum saya coba kalau sekarang B-nya minus 1. 12 bagi min 1 min 12. Ya enggak? Nah, minus 12. Di sininya apakah minus 12 lebih dari min 6? Salah, ya enggak? Oke? Nah, jadi pernyataan 1 tidak cukup nih. Oke, terus pernyataan 2-nya apa? Pernyataan 2-nya A ditambah B lebih dari minus 2. Wah, ini juga kita nggak bisa dapat apa-apa nih. A-nya positif, positifnya banyak sekali, mau berapa? Nah, cobain, kayak tadi aja cobain. Pada saat misalkan A-nya 10, nah coba B-nya berapa nih? Oh, B-nya malah menjadi positif, ya nggak? 10 tambah B lebih dari minus 2, tuh kan udah dapat B-nya min 2, negatif ya. Sebentar. Min 2, min 10 minus 12 tuh B-nya lebih dari minus 12. Kalau lebih dari minus 12 ada negatif, ada positif, ada 0. Tapi dia minta apakah B-nya negatif? Enggak. Ternyata bisa positif, negatif, atau 0. Berarti ini juga tidak cukup. Ya. Jadi kalau gitu A nggak cukup, 2 nggak cukup untuk bisa menjawab nomor 10 ini. Ya. Oke. Terus nomor 11. Corona berjalan dengan kecepatan 2 km per jam. Aduh, corona nih. Kecepatan 2 km per jam pada 2 km pertama. Pada 2 km pertama. Terus 2 km selanjutnya, 2 km selanjutnya dia berjalan dengan kecepatannya 4 km per jam.
Berapa rata-rata kecepatannya? Cari dulu total jarak nih. Kalau gitu, total jarak yang ditempuh. Ya enggak? 2 kilometer pertama. Ya udah, berarti 2 kilometer kan? Tambah. Nah, terus. Nah, 2 kilometer selanjutnya, berarti 2 kilometer juga. Berarti dia total tempuhnya sejauh 4 kilometer. Waktu sekarang, waktu tempuh. Nah, selama 2 km berapa jam? 2 km per jam. Berarti 1 jam dia 2 km. Berarti selama 2 km 1 jam. Oke, tambah yang ini. 2 km dia berjalan selanjutnya, tapi kecepatannya 4 km per jam. 1 jam baru 4 km, tapi dia jalannya baru 2 km. Berarti berapa jam? Setengah ya? Atau 3/2. Nah, jadi yang ditanya di sini apa? Rata-rata kecepatannya. Nah, kecepatan rata-rata berarti jarak dibagi waktu, ya enggak? Nah, total jaraknya 4 dibagi waktunya 3/2. Jadi berapa tuh? 8/3. Ya enggak? 12. Nih. Dalam suatu barisan dengan suku X1 sampai Xn, X2 dan seterusnya. Total N suku adalah jumlah dari total N suku, jumlahnya. Jumlah data artinya, ya enggak? Nah, jumlah datanya katanya 1458. Rata-rata dari N-nya, dari N sukunya adalah 6. Rata-ratanya 6. Berapa N-nya? Tinggal masukin rumus rata-rata dong. Rata-rata apa? Jumlah data, berarti 1458 dibagi banyak data. Banyak datanya sebanyak N. Katanya sama dengan 6. Berarti N-nya sama dengan 1458 dibagi 6 dong. Ya enggak? Berarti 2 kali 6, 12, 25, jadi 4. Kan 25 bagi 6, 4, 1, 2, 4, 3 ya. Jadi jawabannya 2, 4, 3.